Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, saya Nisrul Iza. Saya ingin menyampaikan sebuah kultum yang berjudul 3 amalan yang utama. Teman-teman saya yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kalian ketahui, di bulan suci Ramadan ini, pahala-pahala dilipat gandakan, dan dosa-dosa juga dilipat gandakan. Oleh karena itu, saya tidak ingin teman-teman untuk menyia-nyiakan 3 amalan ini yang disebutkan di dalam hadis sahih, yang berbunyi, An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, sa'altu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ayyul a'mali afdal ya Rasulullah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyu? Qala birrul walidain. Qultu thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, amalan yang utama yang pertama ialah salat pada tepat waktunya. Jangankan meninggalkan sholat, menunda-nunda sholat itu kita sangatlah rugi ya teman-teman. Sholat ialah rukun Islam yang kedua. Sholat ialah pondasi agama. Apabila pondasi itu dihilangkan, maka runtuhlah agama itu. Ya, janganlah kalian sekali-kali meninggalkan sholat. Misalkan ya, jika azan Isya berkumandang, nanti sajalah kita saat Isya tidur dulu, kan kita habis capek, bla bla bla, tadi ada tugas, ada kerjaan, bla, tidur dulu sebentar. Ternyata pas bangun sudah azan subuh. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Walaupun niatnya awalnya menunda, itu kita sudah rugi sebenarnya teman-teman. Tapi kita malah meninggalkan sholat. Disebutkan juga, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sesungguhnya ia telah kafir. Naudzubillah min dzalik ya teman-teman. Yang kedua ialah birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Dalam sebuah hadis disebutkan, ridha rabbi fi ridhal walidi wa sakhatir rabbi fi sakhatil walidi. Artinya, ridha Allah itu tergantung dengan ridha orang tua, dan laknat Allah tergantung oleh laknat orang tua. Janganlah kita durhaka kepada orang tua. Apabila kita disuruh, kita malah ntar aja, enggan untuk melakukan hal itu, membangkang, enggak mau, yang kenapa aku sih yang disuruh-suruh terus gitu kan ya. Bahwa seringkali kita lupa ya, Ibu ialah yang melahirkan kita, mendidik kita, ya. Lalu ayah yang menafkahi kita supaya kita bisa lahir dengan selamat, menyediakan nafkah barang-barang untuk keperluan kita gitu ya. Hingga kita dapat seperti yang seperti sekarang ini, seperti itu ya. Apakah ada orang lain yang bisa menggantikan? Tentu saja tidak ya teman-teman. Yang melahirkan itu ibu, yang menafkahi itu ayah, bukanlah orang lain, bukan ayang gitu ya misalkan, yang membelikan kita ini itu, tidak ya. Yang sebelumnya memberikan kita pakaian, memberikan kita makanan, memberikan kita didikan, membiayai kita untuk sekolah, itu kedua orang tua. Tidak ada campur tangan orang lain. Yang berusaha itu orang tua, yang berusaha untuk kebaikan, untuk hidup kita, itu orang tua kita. Tidak ada yang bisa yang menggantikannya. Seperti itu ya teman-teman. Dan malah kita
menurutnya sama ayang, bukan sama orang tua, ya teman-teman. Ya, pengennya disukainya sama ayang, bukannya malah ingin disayangi oleh orang tua. Jadinya udahlah, kita durhaka aja ke orang tua. Jangan ya, jangan seperti itu. Jangan malah sukanya pengennya disukain sama ayang. Jangan ya teman-teman. Yang ketiga ialah jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Pada zaman dulu para sahabat berperang untuk menegakkan syariat, menegakkan agama Allah, berkorban demi agama Allah, ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan kita? Gimana caranya kita untuk jihad di jalan Allah? Yaitu dengan cara berdakwah. Kita berdakwah, kita mengisi kajian di masjid-masjid, kita menasihati teman-teman kita. Itu masuk berdakwah ya teman-teman. Sebagaimana Allah mudahkan, kita hanya perlu untuk berdakwah, tidak usah ikut berperang seperti di zaman dulu. Kita harus bersyukur ya teman-teman untuk atas kenikmatan hal itu. Oh ya, teman-teman yang dirahmati Allah, jangan sampai kita menganggap bom bunuh diri itu adalah berdakwah ya teman-teman. Itu sangatlah salah. Kita mengganggu orang-orang kafir dan juga menjelek-jelekan agama Islam, sehingga agama Islam itu dipandang buruk. Itu bukan dakwah ya teman-teman. Itu justru malah menjatuhkan nama Islam. Padahal dakwah itu adalah cara yang lebih gampang. Kita tidak usah menyerahkan nyawa kita, sakit, menyakiti tubuh kita. Itu adalah tindakan yang salah teman-teman. Kita tidak perlu seperti itu. Kita cukup untuk berdakwah, kita cukup untuk berbicara, kita cukup untuk melakukan hal kebaikan yang bisa untuk memotivasi orang lain. Seperti itu ya teman-teman. Sebagaimana tidak seperti para sahabat zaman dulu, mereka tidak memulai perang kecuali jika mereka orang kafir memulai perang terlebih dahulu. Jika mereka membuat perjanjian dan dikhianati, baru mereka memulai perang. Jangan sampai orang kafir itu menganggap Islam ialah ngajak ribut seperti itu ya teman-teman. Sehingga disebutkan Islam itu muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana mestinya. Seperti yang kita dapat lihat, ini justru adalah kesempatan untuk kita ya teman-teman. Banyak orang-orang yang tidak mengenal Islam, bahkan para pemeluknya sendiri gitu ya. Baik orang yang berpacaran, minum-minum alkohol, berzina, itu dianggap hal biasa seperti itu teman-teman. Justru ini adalah kesempatan kita untuk berdakwah ya teman-teman, membuktikan, menegakkan kembali Islam. Itu adalah hal-hal yang diharamkan. Seperti itu ya. Semoga dengan hal ini saya harap teman-teman dapat mengamalkan 3 amal ini tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan lainnya, di hari-hari lainnya, di waktu-waktu yang seperti biasanya kita jalankan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sesungguhnya kebenaran itu hanya datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.